mau cinta Yesus selamanya. Tapi adik-adik dengan sikap berdoa, lipat tangan, tutup matanya, kasih sikap yang terbaik untuk Tuhan. Gak boleh ada lagi yang ngintip-ngintip. Yuk kita mau nyanyi lagu Mau Cinta Yesus. Yuk adik-adik dengan sikap sungguh-sungguh kita mau nyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita ulang sekali lagi dengan sikap sungguh-sungguh. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik kita siapkan hati kita bersatu dalam doa. Ikuti apa yang Kakak Ika ucapkan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih untuk hari ini. untuk hari ini. Tuhan berikan kami Tuhan berikan kami kesehatan kesehatan dan juga kami boleh beribadah. Tuhan, Kami mau memulai kami mau memulai ibadah kami. Kiranya Tuhan yang berkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu kakak. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekali lagi kakak mau dengar. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Sekarang kita mau ngapain ya kalau Ren? Kita mau puji nama Tuhan. Mereka udah pada semangat kak. Bener. Biar lebih semangat adik-adik. Bangkit berdiri.
kebangkitan Tuhan Yesus. Benar, Tuhan Yesus sudah bangkit. Tuhan Yesus mau loh mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia. Dosa-dosa manusia artinya Tuhan Yesus mengasihi kita. Nah, hari ini kita juga mau belajar untuk mengasihi semua orang. Kakak mau ajak adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi KASIH. Yuk adik-adik semua bangkit berdiri. Kita mau nyanyi KASIH. Pakai gerakan ya. Kasih, kasih, kasih,
adik-adik ikuti apa yang Abang Stephen ucapkan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami telah memuji nama-Mu melalui lagu-lagu pujian. Sebentar kami ingin mendengarkan isi dari firman-Mu. Tuhan, ajari kami supaya kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Wah, gimana nih kabarnya minggu ini? Semoga adik-adik pada sehat-sehat ya dan penuh sukacita. Oke, coba nih angkat dong Alkitabnya. Udah disiapkan kan Alkitabnya? Karena kita akan mendengarkan firman Tuhan hari ini diambil dari Matius 13 ayat 3. Coba nih adik-adik dibuka dulu kitab Matiusnya. Matius ada di mana ya? Ada di perjanjian baru. Coba dibuka Matiusnya. Sudah dapat? Kalau sudah, dicari nih angka besarnya, angka 13. Angka 13. Kalau sudah dapat, dicari angka kecilnya. Angka kecilnya angka 3. Adik-adik sudah ketemu Matius 13 ayat 3-nya. Yuk kita baca bersama-sama. Adik-adik ulangi ya apa yang Abang Stephen bacakan. Matius 13 ayat 3. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Jadi firman Tuhan pada hari ini itu berkisah tentang perumpamaan seorang penabur. Nah adik-adik, penasaran gak sih kira-kira isi dari perumpamaan itu seperti apa? Kalau penasaran, yuk kita sama-sama lihat video yang akan Abang tunjukkan. Pada suatu hari, ada seorang penabur. Penabur ini sedang pergi untuk menaburkan benih-benih. Ketika penabur ini menaburkan benih-benihnya, benih-benih ini jatuh ke berbagai macam tempat. Tempat yang pertama, benih-benih ini jatuh di pinggir jalan. Kemudian datang seekor burung. Seekor burung ini kemudian melihat benih-benih tersebut, dan akhirnya benih-benih tersebut dimakan oleh si burung. Tempat yang kedua, benih-benih ini jatuh di tanah berbatuan. Pada mulanya mereka bisa bertumbuh, tetapi ketika matahari datang, mereka pun menjadi haus. Ketika mereka ingin minum, mereka tidak bisa mendapatkan air, sehingga mereka pun menjadi lemas dan akhirnya tidak dapat bertumbuh lagi. Tempat yang ketiga, benih-benih ini jatuh ke tempat yang ada semak durinya. Wah, pada mulanya benih-benih ini dapat bertumbuh, tetapi seiring berjalannya waktu, semak duri tumbuh lebih besar, sehingga akhirnya benih-benih ini dijepit oleh semak duri dan tidak dapat tumbuh lagi. Di tempat yang terakhir,
benih-benih ini jatuh di tanah yang baik. Di tanah yang baik ini, benih-benih ini bertumbuh semakin besar dan kemudian berbuah yang sangat-sangat banyak. Nah, adik-adik, tadi di videonya itu ada seorang penabur. Kira-kira nih adik-adik, penabur itu apa sih? Penabur itu kalau saat sekarang itu seperti petani adik-adik. Yang dimana kan petani itu punya benih-benih adik-adik. Nah, si petani itu mau menyebarkan benih-benih tersebut, mau menanamkan benih-benih tersebut. Nah, coba nih abang pengen tes. Tadi adik-adik merhatiin videonya dengan baik atau tidak ya? Coba benih-benih yang pertama jatuhnya di mana ya? Di pinggir jalan. Betul sekali adik-adik. Apa ya terjadi sama benih-benih yang jatuh di pinggir jalan? Benih-benih yang di pinggir jalan tadi mereka dimakan oleh burung. Setelah jatuh di pinggir jalan, tadi benih-benihnya jatuh di mana lagi ya? Betul sekali, jatuh di tanah berbatuan. Tadi apa yang terjadi nih sama benih-benih yang jatuh di tanah berbatuan? Benih-benih tadi bisa tumbuh, tapi pas sudah ada matahari, benih-benih ini kekeringan, benih-benih ini kehausan, sehingga mereka lama-lama layu dan mati di benih-benihnya. Oke, setelah benih-benihnya jatuh di tanah berbatuan, jatuh di mana lagi ya benih-benihnya? Betul sekali, benih-benihnya jatuh di tempat yang ada semak durinya. Adik-adik, kalau benihnya tadi jatuh di semak duri, kira-kira benihnya bisa tumbuh atau tidak ya? Iya, benihnya bisa tumbuh, tapi semak durinya juga tumbuh lebih besar, sehingga benih-benih tadi dijepit, didempet sama semak durinya, sehingga semak durinya tidak bisa bertumbuh lagi deh. Nah, yang terakhir, jatuh di mana benih-benihnya? Jatuh di tanah yang baik. Wah, setelah benih-benihnya jatuh di tanah yang baik, benih-benih itu dapat bertumbuh sampai besar, sampai menghasilkan buah yang banyak sekali. Nah, adik-adik, kira-kira arti dari perumpamaan ini apa sih? Nah, abang mau kasih tahu nih adik-adik, kalau benih-benih itu adalah firman Tuhan, sedangkan tempat benih-benih itu jatuh tadi seperti di pinggir jalan, di tanah berbatuan, di semak durian, dan di tanah yang baik, itu merupakan adik-adik. Nah, coba tadi 3 tempat pertama yang dimana benih-benihnya tidak bertumbuh dengan baik, benih-benihnya malah mati. Itu ada di mana aja? Ada di pinggir jalan, di tanah berbatuan, sama di semak berduri. Nah, adik-adik, 3 tempat tadi itu mau gambarin adik-adik yang kalau dengerin firman Tuhan tidak sungguh-sungguh. Misalnya nih adik-adik, tadi Abang Stephen bawa firman, adik-adik malah main-main, adik-adik malah lihat sana, lihat sini. Nah, tidak boleh seperti itu ya adik-adiknya. Tadi tempat yang buat benih-benih itu bisa tumbuh dengan besar, bisa berbuah, ada di mana? Di tanah yang baik. Nah, tanah yang baik ini menggambarkan adik-adik yang kalau dengerin firman Tuhan itu serius. Dengerin firman Tuhannya dengan sukacita. Habis didengerin firman Tuhan itu ditanam dalam dirinya. Wah, adik-adik harus seperti itu ya. Coba adik-adik mau kayak gimana nih? Mau kayak tempat yang tadi benih-benihnya mati, atau mau jadi tempat di mana benih-benihnya bisa tumbuh besar dan berbuah? Mau di tempat yang benih-benihnya bisa besar dan berbuah. Oke adik-adik. Nah, kira-kira gimana sih caranya supaya kita bisa jadi tempat seperti itu? Yaitu caranya dengan tadi adik-adik. Adik-adik harus menanamkan firman Tuhan di dalam diri
di dalam diri adik-adik. Nah, kira-kira cara kita tahu nih adik-adik bahwa firman Tuhan itu udah ditanam dalam diri kita gimana ya? Caranya itu bisa dilihat dari perbuatan adik-adik. Kalau misalnya adik-adik sudah berbuat baik, berarti firman Tuhan sudah tertanam di dalam diri adik-adik. Wah, kalau gitu kita harus semuanya berbuat baik kepada siapa aja, kepada semua orang. Abang mau kasih contoh nih perbuatan baik. Misalnya kalian lagi di rumah, lagi lihat mama papanya beres-beres rumah. Nah, adik-adik bisa bantu nih mama papanya. Bisa bantu dengan cara beresin tempat tidur adik-adik, atau tidak beresin mainan adik-adik. Seperti itu adik-adik. Misalnya nih, abang-abang yang udah sekolah, misalnya lagi di kelas nih, kemudian temannya ada yang tidak bawa pensil, tidak bawa pulpen. Kalau adik-adik yang baik, kira-kira seperti apa ya? Betul, adik-adiknya mau meminjamkan pensil atau pulpennya kepada teman yang tidak membawa. Tadi kan abang udah ngasih contoh nih perbuatan-perbuatan baik yang bisa adik-adik lakukan. Sekarang abang mau tanya dong, kira-kira perbuatan baik apa aja sih yang adik-adik sudah bisa lakukan? Coba nih, kita mau beraktivitas ya. Coba adik-adik sebutkan, adik-adik ceritakan nih perbuatan baik yang telah adik-adik lakukan. Dan juga boleh nih minta tolong sama papa dan mama untuk memvideokan adik-adik. Nanti videonya boleh dikirim di WA grup masing-masing kelas supaya kakak-kakaknya bisa lihat nih. Wah, adik-adik sudah berbuat baik. Nah, sudah sampai di sini aja nih adik-adik firman yang akan abang bagikan. Coba abang mau ulang ya. Tadi kita udah belajar apa aja. Yang pertama, kita sudah belajar tentang perumpamaan seorang penabur. Yang kedua, hari ini kita mau belajar untuk sungguh-sungguh dengerin firman Tuhan. Caranya gimana? Firman Tuhan itu ditanamkan dalam diri kita. Yang ketiga, gimana sih kita bisa tahu firman Tuhan itu sudah ditanamkan dalam diri kita? Dengan perbuatan kita, yaitu perbuatan baik. Mari adik-adik, kita mau tutup firman Tuhan pada hari ini. Sebelum kita berdoa, kita nyanyikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Adik-adik ikuti apa yang Abang Stephen ucapkan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tuhan, ajari kami supaya kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan
firman-Mu. Ajari kami juga Tuhan untuk selalu berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari Minggu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.